akan membahas tentang alat optik, yaitu mata. Kalau kita bicara tentang mata, tentunya pasti anak-anak yang ada di benak pikirannya pertama kali adalah indera penglihatan. Ya, betul. Jadi mata itu adalah indera penglihatan yang fungsinya untuk melihat. Tetapi dari sini kita akan membahas mata dari segi fisika. Tepatnya seperti apa? Yang pertama, kita harus paham dulu bahwa mata yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau mata normal, ya, kita bicara mata normal, maka ada beberapa yang perlu dibahas. Yang pertama, ketika mata normal, ya, di sini mata atau mata normal itu memiliki yang pertama titik dekat. Sini kita tulis titik dekat. Untuk titik dekat mata normal atau yang sering kita sebut dengan istilah punctum proximum, yang di sini punctum proximum, maka memiliki nilai titik dekatnya itu adalah 25 cm. Ini untuk mata normal. Kemudian untuk mata normal yang kedua juga mempunyai namanya titik jauh, atau sering kita sebut dengan istilah punctum remotum. Punctum remotum dengan nilainya adalah tak terhingga. Enggak, semacam ini. Ya. Jadi kalau kita membaca, kan kita pasti disarankan pada jarak yang 25 sampai 30 cm, yaitu titik paling dekat di mana lensa mata masih bisa terfokus. Itu untuk titik dekat 25 cm. Kemudian kalau titik jauh, maka titik paling jauh yang bisa dilihat mata dengan sejauh-jauhnya, yaitu tak terhingga. Itu kalau mata normal, ya, semacam itu. Catat mata yang akan kita bahas di sini hanya dua, ya, yang paling mudah. Yang pertama adalah tentang rabun jauh. Rabun jauh atau miopi. Oke, semacam ini. Rabun jauh atau miopi itu merupakan kelainan mata, di mana pada rabun jauh ini, ya, itu bayangannya itu terletak di depan retina. Jadi bayangan dari mata yang orangnya rabun jauh itu bayangannya terletak di depan retina. Kemudian untuk mengatasinya, ya, dia diatasi, ya. Diatasi yang pertama tadi bayangan di depan retina. Ya, ini bayangannya itu di depan retina. Kemudian untuk mengatasinya kita gunakan lensa negatif. Pakai lensa negatif untuk mengatasinya. Itu. Kemudian rabun jauh ini orangnya tidak bisa lihat jauh, dia hanya bisa melihat benda-benda yang dekat saja, semacam itu. Kemudian berbeda, kalau rabun jauh semacam itu, kita sekarang ke rabun dekat. Kalau rabun dekat itu kita membahas dengan istilah hipermetropi. Nah, kalau hipermetropi ini bayangannya tidak terletak di depan retina, tetapi awal mula untuk bayangannya itu terletak di belakang retina. Bayangan di belakang retina. Orang-orang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi, maka mereka hanya bisa melihat benda yang istilahnya agak jauh. Kalau terlalu dekat dia tidak bisa melihat, kurang jelas, sehingga dia membutuhkan pertolongan, yaitu pakai kacamata lensa positif. Lensa positif atau plus. Nah, ini lensa negatif. Oke, ini adalah teori tentang cacat mata. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam contoh soal, tepatnya di subbab mata. Anak-anak, ini adalah contoh soal yang pertama. Seorang miopi hanya dapat melihat benda terjauh dengan jelas
pada jarak 4 meter. Berapakah kuat lensa kacamata yang diperlukannya untuk melihat secara seperti mata normal? Yang pertama di sini kita lihat, diketahui konsepnya kita tulis terlebih dahulu. Ini miopi, kita garis bawahi, berarti ini miopi. Miopi itu apa Pak? Miopi itu rabun jauh. Sehingga nanti untuk variabel 4 meter di sini kita tuliskan berarti S aksennya itu bernilai negatif. Semua rabun atau semua tetes mata S aksennya negatif. Karena ini rabun jauh berarti S aksennya min. Min berapa? Min 4. Min 4 meter. Kemudian untuk S-nya berapa Pak? Jarak benda. Kalau S-nya kan jarak bayangan ya, seperti pelajaran yang terdahulu. Kalau jarak bendanya kita lihat ini rabun jauh. Jarak bendanya di sini kita beri, kalau rabun jauh berarti titik jauh. Titik jauhnya adalah tak terhingga, itu kalau mata normal, sehingga S-nya tak terhingga. Ini bagian ketahui. Ketika ditanyakan adalah berapakah kuat lensa kacamata, berarti maksudnya adalah P. Kuat lensa atau P. Yang ketiga, selanjutnya jawab. Kalau kita mencari P, maka harus tahu nilai F semacam ini. P kan super F. Kalau F-nya belum ada, berarti cari dulu. Jadi sini F sama dengan cari pakai apa? Pakai persamaan umum optik, di mana super F ya, ini saya hapus. Super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Super S-nya adalah 1 per tak terhingga ditambah dengan 1 per min 4. 1 bagi tak hingga itu 0 ya otomatis, karena 1 bagi bilangan yang sangat banyak sekali ini. Sehingga di sini ketemu 1 per min 4. Ini super F. Artinya di sini F-nya sama dengan min 4. Min 4 meter. Ini dikali silang ya. Kemudian kalau P ya berarti tinggal 1 dibagi min 4. Berarti berapa? Oh, berarti min 1/4 dioptri. Jadi orang ini dapat melihat dengan baik ketika dia menggunakan kacamata lensanya negatif dengan kekuatan lensanya adalah 1/4 dioptri, semacam itu. Selanjutnya kita akan coba untuk membahas contoh soal yang kedua. Tetap ikuti terus. Anak-anak, ini adalah contoh soal yang kedua tentang hipermetropi. Kita lihat soalnya. Seorang hipermetropi, ya, berarti yang di bagian diketahui. Kita tulis dulu, hipermetropi atau rabun dekat. Seorang hipermetropi ya, dapat membaca huruf dengan jelas pada jarak 75. Artinya di sini nilai 75 ini merupakan S aksen. Di jarak bayangannya itu 75 cm. Karena kasat mata, nah berarti kita lihat tambah lagi negatif sama seperti tadi. Kemudian jika ia ingin membaca pada jarak normal 25, nah di sini 25 ini maksudnya adalah S ya. Jarak benda 25 cm. Berapakah kuat lensa kacamata yang diperlukannya? Untuk menghitung kuat lensa berarti yang ditanyakan pasti P. Selanjutnya sini jawab. Kalau kita hitung P seperti tadi ya, berarti P sama dengan nilainya 1 per F. Tapi ingat F-nya harus dalam satuan meter. Nah ini belum ada F-nya Pak. Kalau belum ada F-nya, maka kita harus cari dulu berapa nilai F-nya. Oke, dengan persamaan seperti tadi ya. Kita tulis sini di atas ya, atas saja. Nah ini kita tulis 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per S nya kita lihat, S nya 25, kemudian S aksennya min 75. Kita tambah 1 per 25 ditambah 1 per min 75. Penyebutnya kita samakan menjadi 75 bagi 25, oke 3, ini berarti min 1. Berarti hasilnya 2 per 75, ini 1 per F.
Kalau F Pak, nah F berarti 75 dibagi 2, berarti 37,5 cm. Centimeter, karena F-nya adalah meter, kita jadikan ke meter sehingga 0,375 meter. Kalau udah ketemu fokus, masuk ke P. P sama dengan super fokus, berarti 1 bagi F-nya ini 0,375, hasilnya itu adalah 2/3 dioptri. Oke, semacam ini. 2/3 dioptri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang ini dapat melihat benda dengan jelas, ya. Kalau pengen 25 cm, padahal awalnya dia 75 cm, ya berarti dia harus pakai kacamata, lensanya lensa positif, ya, dengan kekuatan lensa sebesar 2/3 dioptri. Ini adalah pembelajaran kita di hari ini. Jika ada pertanyaan, maka boleh tanya di kolom komentar ataupun chat Pak Arif secara pribadi. Kemudian jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas. Dalam minggu-minggu ini tentunya nanti akan ada materi-materi belajar terbaru. Oleh karena itu jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifikasinya. Semacam itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum